Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Mudah-mudahan tetap semangat ya di awal pekan ini. Dan seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 setiap hari Senin kita ada komunikasi bisnis bersama sahabat-sahabat dari Quadrant Consulting. Kali ini langsung dengan direkturnya, yaitu dengan Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah perang harga. Seberapa efektifkah? Wah, ini temanya luar biasa ini. Jadi kalau kita lihat untuk kondisi sekarang ini, terkadang perang harga, main turun harga, kompetisi harga entah itu dalam bentuk barang atau jasa, memang kadang dilakukan oleh para produsen begitu ya, baik itu barang atau jasa. Tapi apakah itu betul-betul efektif? Nah, Anda bisa tanyakan hal ini langsung dengan pakarnya, yaitu dengan Pak Roni H. Mustamu. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Salam sukses. Salam sukses dan salam sehat ini Pak Roni ya. Salam sehat ya, masih dalam rangka COVID ini. Betul. Ini kalau saya lihat dari visualnya luar biasa cerah ceria ini Pak Roni. Ya, hari Senin lah, kita harus semangat. Iya. Apalagi wallpapernya di belakang itu ambience gitu ya. Warnanya colorful gitu. Colorful. Baik Pak Roni, ini juga saya lihat partisipan dengan tema kita untuk pagi hari ini juga luar biasa banyak ini. Nanti akan ada peluang saya sapa untuk partisipan yang bergabung lewat Zoom, dan juga untuk Anda sahabat yang ingin bertanya langsung dengan pakar komunikasi bisnis langsung dengan Pak Roni H. Mustamu, boleh Anda bisa sampaikan lewat telepon di 0318961514 atau melalui SMS WA di 082132640109, atau juga Anda bisa nulis pertanyaan Anda melalui beberapa platform sosial media kami, baik itu di YouTube atau juga di Facebook begitu ya. Baik Pak Roni, kalau kita melihat perang harga ini luar biasa, tema yang cukup menarik kalau boleh saya katakan begitu ya. Karena misalnya begini, saya contoh sebagai orang awam, kenapa satu produk-produk tertentu yang value-nya atau harganya itu lebih mahal masih diminati banyak orang, sementara ada produk lain yang harganya itu bisa dikatakan separuhnya gitu, justru malah kalah bersaing. Bisa dijelaskan lebih lanjut dengan tema kita untuk pagi hari ini Pak Roni, silakan. Iya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Pertanyaan Mas Panji tadi itu menggelitik dan langsung mengingatkan saya pada kredonya satu brand, saya sebut aja ya, karena bukan dari Indonesia, gampang tuh. Boleh. Gucci. Jadi Gucci itu mengatakan lebih kurang begini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang akan selalu ingat kualitas sampai dia sudah lupa berapa harganya. Gitu. Nah, artinya itu apa? Bahwa orang itu akan punya kecenderungan mencari kualitas yang baik. Nah, di sisi lain kalau di Indonesia banyak sekali itu kalimat yang mengatakan bahwa price means quality. Kalau harganya mahal berarti kualitasnya baik. Karena itu orang-orang tertentu kalau melihat ada barang kualitas tinggi terus dijual murah, bingung dia. Loh, kok bisa? Jangan-jangan ini barang afkir, kan begitu? Karena yang ada di dalam pikiran konsumen kecenderungannya adalah barang berkualitas itu mesti mahal. Nah, kalau saya pribadi tidak suka menggunakan istilah mahal dan murah. Saya lebih suka mengatakan harga yang rasional. Karena kenapa? Yang rasional itu bisa saja harganya mahal. Saya beri satu contoh ya. Perumahan murah buat orang yang daya belinya rendah. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau perumahan murah sekali, itu ada kecenderungan akan ada kompromi dengan kualitas. Padahal orang yang tidak punya itu, kemampuan membeli rumahnya mungkin seumur hidup cuma sekali. Nah, kalau nanti ada gempa terus langsung ambrol, ya dia belum tentu bisa membangun untuk kedua kalinya. Jadi justru harus sangat baik. Hal-hal yang seperti itu mesti jadi perhatian.
Kalau Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo masih ingat pada awal tahun 90-an atau pertengahan 90-an muncul mobil dari Tiongkok. Dan relatif waktu itu nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena didahului oleh motor. Yang waktu itu orang bingung, baru beli, terus ada mau mengganti spare partnya sama, nomornya sama semua, tetapi nggak match. Karena pada saat itu modelnya belum seperti hari ini. Gitu. Mereka masih seakan-akan mirip-mirip sama industri rumah tangga lah, kira-kira begitu. Nah, hari ini sudah sangat berbeda. 20 tahun yang lalu dengan hari ini aja sudah sangat berbeda kalau kita bicara RRT, karena mereka sudah punya teknologi tinggi. Tapi harganya sudah nggak bisa semurah dulu lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, mesti jadi perhatian kita. Nah, pertanyaan, kok saya memulai dengan perang harga, gitu, misalnya gitu kan. Kenapa harus begitu? Karena di dalam situasi seperti pandemi begini, itu ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba customer-nya hilang. Saya beri satu contoh, teman-teman di sini kalau saya perhatikan, itu kan ada yang dari hotel. Dari hotel itu sekarang ini ada sebagian dari pelanggannya itu sudah tidak muncul lagi. Nah, sehingga mereka kemudian mulai menawarkan berbagai hal yang intinya murah. Nah, karena murah difotokopi oleh yang lain. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini, karena akan memancing yang namanya perang harga. Untuk prolog ya, karena saya membagi nanti kira-kira dalam 3-4 segmen begitu. Kalau kita bicara tentang perang harga, itu saya tahu persis. Artinya, industri itu sedang putus asa. Saya mengatakan sebagai desperado strategi. Jadi ketika industri itu putus asa, desperado begitu, maka yang dia lakukan pertama kali adalah perang harga. Karena dia berpikir kalau saya turunkan, maka nanti orang yang dari tetangga akan pindah ke saya. Tapi jangan lupa, tetangga bisa melakukan pembalasan. Dan itu berisiko. Perang harga di mana-mana, ujung akhirnya adalah mati bersama. Karena itu saya selalu mengatakan, mari kita tempatkan harga itu yang rasional. Nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, biasanya kalau perang harga itu gagal, maka strategi kedua dalam desperado yang akan dilakukan, gimmick. Contoh, dulu kan orang suka beli satu, gratis satu. Ya, buy one get one. Buy one get one. Sampai hari ini masih banyak. Gitu kan? Atau ada lagi, kalau Anda beli satu, saya akan beli voucher untuk gratis pembelian berikutnya. Terus terang saya tidak pernah menyarankan yang seperti ini. Katakanlah Anda willing ya, Anda mau memberikan 100% diskon sehingga pembelian kedua bisa gratis. Menurut saya tidak boleh begitu. Yang paling bagus adalah memberi diskon 50% 2 kali supaya ada transaksi jalan terus. Karena yang kedua, kalau dia datang gratis nanti, ada kecenderungan tim kita sendiri, pelayanannya tidak seprima ketika dia bayar. Jangan lupa, ada faktor kultur. Manajemen boleh mengatakan visi, misi, dan sebagainya, tetapi pelaku di lapangan, apalagi mereka yang cuma formalitas, itu bisa berubah sekali. Dan itu berisiko. Nah, kalau perang harga gagal, dia akan memberikan yang kedua, gimmick. Dia akan kasih hadiah. Apapun. Kadang-kadang hadiahnya lebih mahal dari harganya. Barang yang dia beli. Contoh, kalau Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo masih ingat, ketika musim-musimnya dulu ada yang namanya factory outlet. Itu banyak sekali factory outlet yang di depannya itu dipasang mobil, diberi pita. Hadiah. Hadiah utama itu biasanya. Saya selalu bercanda, itu ngomongnya begini. Ini sebetulnya yang terjadi apa? Orang beli baju, dapat kupon untuk undian mobil, atau orang beli kupon dapat hadiah baju. Motivasinya yang mana yang benar? Nah, hal-hal yang seperti ini mesti kita lihat. Gimmick itu sangat berbahaya.
ketika gimmick biasanya gagal, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, maka strategi ketiga akan dijalankan dan itu lampu oranye karena biasanya mau mati. Apa itu? Namanya Me Too. Me Too itu saya juga bisa. Dia bikin apa saya bisa. Maka kerjaannya cuma memfotokopi apapun yang dilakukan oleh tetangga. Nah, di situ yang namanya kreativitas, inovasi itu akan mati. Karena kerjaannya hanya fotokopi. Karena fotokopi itu murah. Nah, ini Mas Panji untuk mengantar kita, nanti kita akan masuk lebih dalam dan barangkali nanti teman-teman mau mendiskusikan, ya, kita terbuka ya. Baik. Kita Ya. bahas. Ya baik, kita jeda dulu Pak Roni dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain. Sepertinya saya juga dapat note ini dari Pak Denis bahwasanya beliau lagi nyimak, nggak bisa diajak ngomong karena OTW ke puncak. Iya. Titik DJ Pak Denis, semoga lancar ini perjalanannya. Baik sahabat, saya akan kembali dengan Pak Roni dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Nanti ada kesempatan untuk Q&A atau Anda bisa tanya jawab nanti di segmen berikutnya. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui Keisha atau Custom Annexes Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan Keisha 4.0 dengan mengedepankan single core system, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik maupun juga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Baik sahabat, ada kabar gembira. Gubernur Jawa Timur memberikan bebas denda pajak kendaraan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain bebas denda, ada diskon 15% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 dan diskon 5% untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Diskon nilai pokok pajak kendaraan bermotor dimulai pada tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan kantor Samsat Krian. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kembali dalam komunikasi bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting. Tema kita adalah perang harga. Seberapa efektifkah? Baik Pak Roni. Ya, Mas Ya, Panji. Pak Roni, sebenarnya untuk kita misalnya produsen barang atau jasa untuk menurunkan rate atau tarif atau harga itu sebenarnya perlu nggak sih? Tergantung strateginya, Mas.
tergantung strateginya, tergantung konstelasi atau konteks pertempuran di lapangan. Tetapi saya pribadi adalah orang yang sangat tidak menyarankan perang harga itu, dan menempatkan kalaupun itu harus dilakukan, lakukanlah dengan rasionalisasi yang baik. Misalnya dalam rangka ulang tahun memberikan diskon. Telkom itu kan sering ya, kalau ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun yang ke-70 dia kasih pemasangan baru diskon 70. Dulu gitu ya, waktu masih fixed line ya. Ulang tahun kemerdekaan ke-50 diskon 50 gitu. Itu harus ada alasan seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan strategi itu karena ada tujuan. Tujuannya adalah misalnya dalam satu tempo pendek, 1 bulan, 3 bulan, dia ingin menambah jumlah pelanggannya dengan sangat besar. Yang namanya market penetration, masuk dengan produk yang sama ke wilayah geografis yang sama. Jadi peta itu dibongkar lagi, di titik-titik mana yang kosong itu dimasukin. Nah, salah satu insentif adalah boleh memberikan diskon. Tapi kalau perang harga dalam konteks bahwa tetangga harganya lebih murah, saya mau turunkan, itu berbahaya. Berbahayanya begini, perang harga itu akan menyebabkan ada bagian yang dipotong. Nah, bagian yang dipotong itu, customer seringkali tidak tahu yang dipotong apa. Apakah margin keuntungannya atau hal yang lain. Saya beri satu contoh. Data saya pakai data yang lama aja. Gitu ya. Ada satu masa, sekitar awal tahun 2000-an, satu maskapai mengukur dari Surabaya ke Jakarta, itu rasionalnya pada angka saat itu adalah Rp500.000 flight. Nah, pertanyaan, kok bisa ada perusahaan penerbangan yang sampai menawarkan hanya 350 bahkan 275.000, lebih murah dari naik kereta? Apa yang dia lakukan? Kalau dia menghitung probabilitas karena ada kursi-kursi yang laku, itu berapa persen? Kalau hotel kan occupancy rate-nya berapa persen? Boleh dia lakukan itu di sana. Tetapi kalau tidak, berarti ada yang dipotong. Kenapa? Karena pada saat itu relatif 70% biaya penerbangan itu adalah biaya yang sangat besar. Fuel. Pada saat itu yang namanya bahan bakar nggak pernah turun loh harganya. Selalu naik. SDM ya, pilot, cabin crew, itu nggak ada yang gajinya turun kan, naik terus. Nah, apa yang dipotong? Peluang terbesar adalah mereka melakukan penghematan di maintenance. Maka tidak lama kemudian banyak pesawat jatuh. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau membahayakan keselamatan kan menjadi berisiko. Begitu. Nah, contoh kalau makanan. Kalau makanan ketika harga diturunkan yang dikorbankan apa? Rasa. Kalau saya bilang, mending porsinya dikecilin. Harganya tetap. Gitu kan. Porsinya dikecilin. Atau kalaupun harganya turun, ya dibuat porsi mini. Begitu. Tetapi jangan porsi yang sama, terus kualitas yang diturunkan. Itu menjadi sangat berisiko. Nah, karenanya saya mengatakan, saya tidak tertarik itu. Memang betul ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memasukkan komponen biaya ini bagian dari promosi. Contoh, dulu surat kabar, itu sering kan kalau ada surat kabar baru, harganya itu bahkan ada yang dijual Rp100. Pada saat surat kabar itu dijual Rp100, ongkos produksi surat kabar, ya itu bisa Rp700-800 loh. Berarti yang 600 diambil dari budget promosi. Karena tujuannya dia akan dapat database customer, dia membiasakan orang membaca, baru diberikan. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian. Tetapi kalau semata-mata kita menurunkan harga karena tetangga itu menurunkan harga dan kita tidak tahu komponen apa yang dipotong, itu berat. Beratnya gini, contoh, hotel. Nah, di sini saya lihat ada hotel. Hotel bisa menurunkan harga, tapi pertanyaan yang dipotong apa? Biaya maintenance, misalnya. Pegawainya dikurangin. Nah, dampaknya apa? Orang bisa kelelahan. Satu orang yang biasanya handle misalnya 10-20 kamar,
tiba-tiba dia harus handle 2 kali lipatnya, ya kualitas kerjanya jadi turun. Maka yang muncul nanti adalah ketidakpuasan pelanggan. Nah, kalau ada pelanggan tidak puas, itu sangat berbahaya buat bisnis kita. Minggu lalu kalau nggak salah saya sempat singgung itu juga. Jadi, kalau ada orang tidak puas, maka dia akan cenderung bercerita kepada antara 7 sampai 21, 22 orang lain. Separuh dari mereka itu akan cerita lagi kepada orang lain. Jadi ada multiplier, multiplikasi. Satu orang tidak puas, maka akan muncul 1.000 orang ikut bersuara, dan itu sangat berbahaya. Kedua, kalau orang tidak puas, reaksi terbaiknya dia itu cuma satu, komplain. Padahal di Indonesia masih sangat banyak perusahaan yang agak alergi kalau ada yang komplain. Tiga respon atau reaksi orang yang tidak puas, itu semuanya sangat jelek. Quit, keluar, nggak beli lagi. Diam-diam nggak beli lagi. Kedua, negative words of mouth. Kita diomongin yang negatif, jangan pernah ke sana lagi. Seumur hidup aku nggak pernah mau beli itu lagi, dan seterusnya. Kita sendiri nggak pernah tahu. Dan ada yang namanya silent killer. Dia akan hang in. Dia akan tetap jadi pelanggan kita karena no better choice atau no other choice. Nggak ada pilihan lain. Tapi begitu ada pilihan lain, lewat. Habis. Dulu di Surabaya, hotel bintang 4 waktu itu kalau nggak salah, itu cuma satu. Tahun 96 muncul 3 hotel bintang 5 bersamaan. Tapi saya masih ingat waktu itu saya diskusi sama manajernya, dia bilang, oh, dia sebut brandnya, we are brand ini, gitu kan. No problem Pak Roni. Tapi apa yang terjadi? Begitu 3 yang lain pergi, diresmikan, langsung sepi. Okupansi rate yang biasanya di atas 90-95% tiba-tiba di bawah 28%. Nah, bahkan ada masa-masa ada satu hotel yang mengalami kesulitan untuk tumbuh, seingat saya okupansi rate-nya itu cuma sekitar 2%, 3%. Artinya 1-2 kamar aja itu kan. Nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, hal-hal ini harus jadi perhatian. Tidak selamanya orang itu suka sebetulnya dengan harga yang murah. Karena masing-masing ada pilihan. Saya masuk lebih dalam boleh Mas Panji? Monggo, silakan Pak Roni. Oke. Jadi begini, pelanggan kita itu secara umum perilakunya ada 3 jenis. Yang pertama adalah pelanggan yang rasional. Pelanggan yang rasional itu gaya berpikirnya adalah saya harus tahu semua detil-detilnya. Setelah saya paham, saya harus suka. Setelah saya suka, saya akan beli. Orang yang seperti ini sangat sulit dimenangkan dan merepotkan karena dia akan tanya semua detil. Tetapi orang yang rasional itu sekali dia beli, dia akan loyal. Dan ada potensi dia akan menjadi marketer kita gratisan. Dia akan merekom teman-temannya untuk ikut pilihannya dia. Itu orang yang rasional. Saya harus tahu, saya suka, saya beli. Tapi ada orang yang tidak rasional, yaitu orang yang emosional. Pengambilan keputusannya pakai hati, pakai gengsi. Saya membeli karena saya suka. Jadi saya suka, langsung saya beli. Kadang-kadang saya tidak perlu tahu yang saya beli itu untuk apa. Mungkin Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo pernah bertemu dengan orang, atau bahkan Anda adalah salah satu di antaranya, ketika suatu saat beli barang, belanja, sampai di rumah, terus mikir, ini ngapain saya beli? Gitu kan? Nggak tahu untuk apa. Nah, banyak orang yang melakukan pembelian dengan emosi. Karena gengsi, karena lagi musim, lagi tren, semua orang beli. Nah, hal yang seperti ini bagus juga untuk marketing. Kenapa? Mudah sekali dimenangkan. Tapi nggak ada loyalitas. Ganti musim, dia akan pindah brand atau pindah model. Dan itu berisiko. Maka kita akan lelah karena setiap musim kita harus selalu menjelaskan. Kedua, kita harus setiap musim punya produk baru. Inovasinya harus jalan terus. Karena orang yang seperti ini didrive oleh musiman, gengsi, semua orang lagi pakai sepeda karena olahraga. Oh, sekarang ini semua laki-laki yang merasa dirinya sukses
mesti punya sepeda. Nanti mereka membeli sepeda itu juga bukan untuk kepentingan olahraga sebetulnya, kepentingan gengsi. Iya. Maka dia membeli sepeda yang harganya di atas 50 juta. Yang Padahal rumahnya itu cuma ukuran 120 meter persegi. Nah, gitu kan. Jangan-jangan harga sepedanya ini sudah separuh harga rumah. Tapi itu orang-orang yang seperti ini ada. Gitu. Jadi dia cara pengambilan keputusannya adalah saya suka, saya beli. Kadang-kadang saya tidak perlu tahu itu untuk apa. Orang-orang seperti ini punya kecenderungan dia akan ikut idolanya. Kalau Britney Spears menggunakan satu model kacamata tertentu, nanti cewek-cewek penggemar Britney Spears akan pakai itu, kacamata itu. Cocok sama mukanya apa enggak penting. Gitu kan? Yang penting ini dipakai oleh itu. Nah, ada tokoh-tokoh yang nama endorser yang sekarang lagi luar biasa. Apapun yang dia lakukan diikuti. Nah, itu adalah kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga itu, Mas Panji, adalah orang yang fungsional. Saya beli karena saya perlu. Udah titik, membantu pekerjaan saya. Saya tidak perlu suka. Nah, orang yang seperti ini pengambilan keputusannya adalah kegunaannya cocok, maka dia akan cari yang harganya paling murah. Nah, di sini ada orang yang memang karena kegunaan, contoh, kan ada produk-produk tertentu yang memang sekali pakai, hanya untuk pesta, habis gitu dibuang kan. Maka dia bisa cari yang murah. Walaupun tidak semua pesta yang cari seperti itu, karena saya tahu di Surabaya pernah terjadi, ada orang mantu, dia minta bunganya harus segar dan bunga tulip yang harus impor. Nah, padahal satu bijinya harganya mahal banget. Tapi nggak apa-apa, bagi dia itu gengsi. Nah, itu berarti orang yang emosional. Dia mengandalkan gengsinya. Bukan rasional. Orang rasional santai aja. Menikah tamasya itu rasional. Gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji, harus jadi perhatian. Maka pertanyaan, ketika teman-teman punya bisnis, siapa calon pembelinya? Apakah calon pembeli Anda itu adalah orang rasional, orang emosional, atau orang fungsional? Mas Panji mungkin masih ingat, ada masa cat tembok, itu kalau orang beli cat tembok begitu dibuka, di dalamnya itu ada plastik isinya uang. Mungkin Rp2.000, Rp5.000, itu senang. Kenapa? Karena itu bonus buat tukangnya. Maka tukang akan membeli yang merek itu, dia akan rekom merek itu, karena dia diuntungkan. Itu rezekinya dia. Nah, jadi kita harus tahu. Maka ada istilah yang namanya pelanggan sama pemakai. Karena tidak semua pemakai itu adalah pelanggan. Kan banyak itu, yang beli ibunya yang pakai anaknya. Gitu kan? Iya, betul. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi perhatian kita, siapa sebetulnya. Nah, maka kalau kita melakukan sesuatu, kita mesti lihat siapa nih orangnya. Gitu. Nah, kan saya tadi ngomong ibu, ngomong orang tua. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, sekarang ini ada pandemi COVID, study from home. Tapi sebelum itu, banyak loh orang tua yang memaksakan anaknya masuk sekolah, bukan sekolah berkualitas, sekolah mahal. Nah, itu tidak rasional. Itu gengsi yang dibeli. Walaupun pernah saya ketemu dengan orang yang sangat rasional. Dia menyekolahkan anak perempuannya di Amerika. Saya tanya, kenapa harus di Amerika untuk kuliahnya? Dia bilang, ya kalau di Amerika nanti dia akan ketemu dengan orang yang mungkin akan jadi jodohnya, ya orang yang relatif setara. Memang mau cari jodoh, bukan cari ilmu sebetulnya. Karena kalau orang sekolah di luar negeri model Amerika pada saat itu, pilihannya kan cuma dua. Orang kaya, pinter apa nggak penting. Atau yang kedua, orang beasiswa, berarti dia pinter. Belum tentu punya uang, tapi kalau dimodali dia bisa kaya. Kan dua pilihannya. Jadi dicari yang seperti itu. Itu dimungkinkan. Itu juga bisa rasional. Nah, definisi-definisi ini yang harus oleh teman-teman, para pelaku usaha dipahami betul-betul. Sehingga waktu melakukan pricing, lihat, kan ada rujak yang harganya
Rp5.000. Ada rujak yang harganya Rp15.000. Ada rujak yang harganya Rp50.000. Di antara Jogja sama Magelang tahun 2016 dulu, itu ada pecel yang seingat saya Rp120.000 satu porsi. Dan orang beli itu, gitu kan, pecel loh. Kalau di DTC Wonokromo itu 7.000 begitu kan? Iya betul. Nah, ini kan mesti kita lihat. Maka kita harus tahu siapa pelanggan kita sehingga kita pricing-nya nggak usah ikut-ikutan tetangga. Kita spesifik sama dia. Kira-kira itu, Mas. Baik. Baik Pak Roni, kelihatannya kita juga di partisipan via Zoom ini ada satu di antara tokoh dari Semarang yang juga adalah mereka yang punya andil untuk menggerakkan ekonomi yang ada di sana ini, Bu Lina Suratman. Tapi nanti saya coba nanti akan berbincang dengan Bu Lina, Pak Roni, dan juga beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang bertanya. Sesudah kita break dulu sebentar untuk beberapa saat. Ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Ahmad Fanani Ganda Ardiansa bin Abdul Fakeh. Ahmad Fanani Ganda Ardiansa bin Abdul Fakeh dulu tinggal di Patar Lor, RT 13 RW 2 Desa Ngares Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Ahmad Fanani Ganda Ardiansa bin Abdul Fakeh,
Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari Rabu 22 Juli 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kembali dalam komunikasi bisnis bersama dengan Roni Hamustamu, Direktur Kewajaran Consulting. Perang harga, seberapa efektifkah? Pak Roni, ini sebelum saya ke Bu Lina dan juga untuk partisipan yang lain, saya ke redaksi, ada pertanyaan sepertinya. Ya, Karin? Iya, ada pertanyaan dari Mbak Safira di Candi. Perang harga ini kan bisa muncul karena adanya pemain-pemain baru di dalam suatu bisnis yang nantinya menimbulkan bertambahnya jumlah pesaing. Nah, untuk menghindari perang harga yang terjadi dari pesaing satu ke pesaing lainnya ini, apa kita harus menciptakan bisnis baru yang belum dimiliki orang lain atau seperti apa? Mohon sarannya. Yang kedua dari Mbak Kiki di Sekardangan. Untuk memenangi perang harga ini sebetulnya kita terlebih dahulu harus fokus ke bagian branding atau bagian marketingnya ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Safira di Candi, kemudian Mbak Kiki yang ada di Sekardangan. Pak Roni mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, ditanggapi. Oke, terima kasih Mbak Safira. Jadi begini, perang harga itu memang bisa terjadi karena kita ditantang atau dipancing oleh lawan. Karena itu, sebelum pemain-pemain baru masuk, kita harus bisa mematrikan harga itu. Kan ada ini, produk air minum dalam kemasan, pemain baru muncul dengan harga berapapun dia santai aja. Dia tetap main di harga atas. Kenapa? Karena yang dia dorong adalah kualitas. Dan dia meyakinkan seluruh pelanggannya bahwa kalau Anda mau minum, harus minum air yang berkualitas. Bahkan ketika ada yang mengatakan, kami lebih bagus, tidak ada kandungan A, B, C, D-nya. Dia mengatakan, loh, air itu harus ada mineralnya. Kalau ada mineralnya, bermanfaat buat tubuh. Kalau tidak ada mineralnya, maka itu hanya ampas. Hanya menyelesaikan rasa dahaga, tapi tidak ada manfaat buat tubuh. Nah, itu sama dia, didorong terus informasinya sehingga pelanggannya percaya. Nah, karenanya betul yang tadi dikatakan, branding jadi penting. Branding itu tujuannya adalah mendorong yang namanya identitas. Identitas itu adalah apa yang saya katakan tentang diri saya kepada semua orang. Itu identitas. Identitas dibangun lewat branding. Hasil dari identitas adalah respon dari publik. Itu namanya citra. Citra itu adalah apapun yang dikatakan oleh publik tentang kita. Jadi Suara Sidoarjo boleh mengatakan kami radio terbaik. Gitu. Pertanyaan, apakah branding itu ketika memunculkan identitas radio terbaik itu diterima sebagai radio terbaik oleh publik? Nah, kalau publik juga mengkonfirmasi, oh iya itu radio terbaik, berarti identitas dan citra sama, maka personality itu jadi bagus, seimbang. Itu namanya reputasi. Tetapi kalau tidak sama, maka personality-nya jadi jelek. Itu reputasinya nggak baik. Jadi kira-kira begitu. Jadi tepat yang Mbak Safira tadi katakan, branding itu harus dilakukan untuk mendorong citra. Kira-kira itu, Mas Panji. Itu juga menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki di Sekardangan tadi ya, soal branding. Oh, sorry Mbak Kiki ya, ke Sekardangan ya. Baik. Saya sapa juga untuk yang join via Zoom, ini partisipan ternyata ada beberapa orang yang bisa dikatakan luar biasa ini. Ada Pak Apelius Karo-Karo, Senior Manager PT Inka Madiun. Selamat pagi Pak Apelius. Kemudian Pak Simon Hadi Pranoto, ini pengusaha besar di Jakarta ini. Selamat pagi Pak Simon. Ya, saya ke Bu Lina Suratman dulu. Bu Lina bisa share sedikit pengalaman Bu mengenai satu di antara aktivitas yang dilakukan, yaitu melakukan pengembangan produk lokal kreatif seperti batik alam. Kalau kita bicara soal batik itu kan ya sudah banyak dan jamak begitu ya di masyarakat khususnya di Indonesia begitu. Tapi pertanyaannya apakah hal-hal seperti ini bisa eksis terus long term, itu apa yang biasanya dilakukan di sana ini Bu Lina?
Halo, selamat pagi semua pendengar radio. Eh, Senang sekali ini bisa berjoin dengan acara ini. Kebetulan saya bukan langsung di di komunitas di sini namanya Empu ya. Empu itu sustainable fashion sebenarnya, penggerak Empu ya, penggerak sustainable fashion. Tapi sebetulnya apa yang saya lakukan itulah di Kolabox Creative Hub. Namanya aja Creative Hub. Jadi salah satu yang kami lakukan itu adalah Iya. Bu salah Lina? satu ya. Ya, tadi suaranya terputus-putus. Silakan Bu Lina. Oh ya, masih dengar kah? Masih bisa jelas? Clear. Ya, oke. Salah satu tadi yang saya ulang lagi bahwa Creative Hub ya kami menghubung-hubungkan beberapa para kreatif ini, dan salah satu komunitas yang ada di sini dan saya juga tergabung di dalamnya itu adalah komunitas Empu. Empu kebetulan memang penggerak di dalamnya itu adalah wanita, banyak wanita, dan bukan hanya di Semarang sebetulnya, tapi kita terdiri dari serat dan pewarna alam. Jadi ada yang dari Sumba, Kalimantan, Sulawesi, dan Semarang, dan di mana-mana yang menghasilkan serat alam. Jadi bukan kain ya, kalau kita taunya kain ya, kainnya itu bukan dari buatan pabrikan, tapi serat alam yang sustainable dan juga pewarna alam. Di sini hasilnya bukan hanya batik, tapi juga tenun yang kita kenal, tenun yang Sumba, tenun Kalimantan, banyak ya di sekitar kita, banyak tenun-tenun itu yang yang kita lakukan. Yeah. Dan mungkin Pak Roni juga tahu bahwa harga tenun itu nggak ada yang murah, mahal semua. Betul. Harga yang kita hasilkan pewarna alam, batik pewarna alam itu mahal semua, nggak ada yang murah. Apalagi handmade ini ya Bu ya? Ya, handmade semua. Apalagi kita bergeraknya kan di fashionable fashion ya. Fashionable fashion itu bukan hanya sustainable fashion. Jadi bukan hanya yang bisa secara lingkungan, dia juga menjaga lingkungan, tapi juga memberikan dari segi ekonomi itu memberikan dari hulu sampai hilir. Iya. Jadi yang dikayakan di sini bukan hanya desainernya, tapi juga para pengrajinnya dan juga para penghasil serat itu. Jadi panjang sekali sebenarnya ceritanya itu. Itu yang membuat akhirnya apa yang dihasilkan itu jadi cukup mahal ya. Iya, iya. Begitu. Jadi pangsa pasarnya domestik atau internasional Bu, atau diekspor? Justru sebagian banyak itu rata-rata diekspor ya, dari komunitas kita itu banyak. Ya ada sebagian yang dari beberapa dari lokal, tentu saja kelas tertentu. Jadi banyak yang salah di sekitar kita itu karena begitu dengar tenun semua, wah ini pasti mahal nih orang kaya. Padahal sebetulnya ya dibilang mahal ya tidak mahal, tapi yang membuat mahal itu karena memang kita untuk pengerjaannya handmade itu di mana-mana memang mahal. Tapi justru itu sebetulnya di Indonesia itu sangat kaya sekali atas warisan itu, dan sekarang ini hampir punah. Terutama yang di daerah Kalimantan, yang di sekitar sungai itu ya, sungai. Aduh kalau jadi hilang langsung namanya. Kalimantan itu dia penenun luar biasa. Dia ditenun dari seratnya itu dari tumbuh-tumbuhan langsung. Tapi itu hampir hilang, bahkan beberapa tahun yang lalu tuh hanya tinggal 1 atau 2 orang yang bisa menenun, dan itu sekarang kembali digiatkan lagi hingga mulai tumbuh lagi penenun-penenun baru di sana. Begitu juga di Lombok, segala itu banyak anak-anak muda tuh sekarang yang tidak mengerjakan pekerjaan menenun. Yang lebih menyedihkan lagi bahwa banyak dari untuk membuat benang yang dibuat untuk tenun itu tuh sebagian besar adalah dari luar negeri, diimpor. Jadi kita tidak bisa menghasilkan, padahal Indonesia sangat kaya sekali dan itu harus mengimpor. 90% kita tekstil kita adalah impor, benang-benang ini impor.
Dan itu juga akhirnya memunculkan buat beberapa daerah itu tenunan itu kan sangat erat dengan budaya ya, jadi kayak di Sumba itu mereka banyak yang akhirnya terjerat dengan para rentenir untuk seratnya ini. Jadi itu yang membuat jadi semuanya jadi mahal, jadi susah gitu ya. Nah, di sini Empu itu justru mencoba menggerakkan itu mulai dari hulu dan hilir, mencoba agar itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Lina, ternyata share pengalamannya luar biasa ini. Baik, saya coba ke Pak Simon Hadi Pranoto. Selamat pagi Pak Simon. Selamat pagi Pak. Iya, ini saya diberikan catatan oleh Pak Roni nih. Pak Simon ini perlu disapa karena satu di antara entrepreneur besar tanah air ini. Bergerak di sektor apa ini Pak Simon? Terus kalau dengan kondisi sekarang ini bagaimana ini untuk roda usaha yang dikelola Pak Simon ini? Saya kebetulan bergerak di oil and gas, dan untuk kondisi COVID sekarang ini kami terus terang tidak berdampak, hanya berdampak pada saat kalau kita melakukan maintenance, karena kan tim-tim kami harus pergi ke luar kota, misalkan kilangnya harus ada di satu daerah yang kita harus pergi dengan pesawat. Nah ini kami kesulitan di prasarana dalam tanda kutip menyiapkan surat-suratnya ya, karena agak jelimet. Hanya itu aja sih. Kalau kondisi penjualan dan hal yang lain sih kami tidak ada masalah, bahkan dengan adanya permintaan pemerintah yang ingin mempercepat mandiri di perminyakan ini, membuat kita malah lebih sibuk gitu Pak. Yeah. Tapi anyway untuk minyak kita masih impor ya Pak, belum bisa istilahnya itu. Iya Pak. Mengoptimalkan potensi yang ada, belum sampai tahap itu sepertinya ya. Betul Pak, betul. Karena banyak kilang-kilang minyak kita yang tanda kutip istirahat, mengambil manfaat di sini, karena ya dari mereka banyak yang tanda kutip protes lah Pak. Dan kitanya pun terbiasa untuk impor gitu, karena ya Bapak tahu sendirilah banyak pemain di situ gitu ya. Okay. Baik. Pemain-pemainnya pun banyak gitu ya. Baik, Pak Simon, terima kasih untuk waktunya. Saya karena waktunya juga mepet, ini sedikit karena saya juga dapat note dari Pak Roni B120 WEM. Ini saya nyebutnya apa ini ya? Agak susah. Ini adalah itu Pak Wempi Pak. Pak Wempi ya. Pak Wempi itu pengusaha yang mempunyai grup hotel. Oh, hotel FM. Oke. Yeah. Pak Wempi, selamat pagi Pak Wempi. Enggak, ini yang buat pagi. Iya, Pak Wempi, bisa Anda share sedikit Pak Wempi dengan kondisi yang ada sekarang ini, karena kita tahu untuk sektor pariwisata ini kan tamu-tamu hotel kan kebanyakan juga wisatawan entah itu domestik atau internasional, apalagi sekarang ini ada ketentuan yang physical distancing, jadi hotel satu di antara fitur yang digunakan itu kan biasanya hall ruang meeting kan tidak bisa maksimal, harus maksimal itu 50%, tidak seperti biasanya. Terus upaya apa yang dilakukan oleh pihak pengelola hotel untuk bisa tetap survive ini Pak Wempi? Kalau dari pihak kami nih Pak, kondisi kayak gini kan sebenarnya tamu kami itu banyak dari pemerintahan Pak. Dari pihak pemerintah untuk 1-2 minggu ini sih udah mulai berdatangan, tapi tidak banyak Pak.
Terus juga tamu-tamu pemain tambang juga kayaknya mereka wait and see dulu nih Pak buat ke Jakarta ini. Mungkin karena takut kena COVID di pesawat terbang. Iya. Tapi untuk tingkat okupansi pengaruh drastis dalam pengertian tidak ada batasan-batasan yang enggak Pak ya dari pihak pemerintah setempat. Kalau untuk sekarang sih ada peningkatan Pak. Jadi kalau sebelum PSBB awal yang bulan Maret April sih okupansi kamar cuma 0 sampai 2 kamar aja Pak per hari. Sekarang sih ada peningkatan 3 sampai 7 Pak. Oke. Per harinya. Tapi itu juga tamu-tamu yang dari pemerintah, yang dinas perhubungan atau apa yang datang Pak. Yang mereka udah anggap hotel kami itu udah rumah kedua Pak. Itu tidak sampai menurunkan rate hotel begitu Pak ya? Harganya tetap sama begitu dari yang sebelumnya ada COVID ini atau menurunkan rate tarif kamar hotel? Tarif kamar hotel sih nggak turun Pak karena kan operasional cost-nya udah tetap nih Pak. Udah nggak bisa ditekan lagi Pak. Justru per hari kita hitung dengan kondisi hotel buka 1 kamar itu minimal tuh sehari 20 sampai 30 juta Pak operasional cost-nya ini Pak. Yeah. Makanya kita udah mulai babak belur juga nih Pak. Kondisinya tamu-tamunya belum ada peningkatan. Kayaknya ini bakal lama sih Pak. Terus juga kita juga pernah diskusi sama owner juga Pak, bagaimana kalau kita alihkan ke COVID Pak, ke tempat COVID. Ya kalau dari pihak owner sih dia bilang kalau udah bekas COVID-19 image-nya gimana gitu Pak. Iya. Karena saya juga lihat di beberapa hotel begitu ya di wilayah ya satu di antaranya Sidoarjo itu kan ada yang beralih fungsi menjadi ruang isolasi begitu. Tapi ya itu tadi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan begitu Pak WMP ya. Makanya perlu view-view dari Bapak nih Pak. Buat kedepannya kita mesti mengarah seperti apa nih Pak. Habisnya kalau kita dari pihak hotel ke frozen food juga bingung juga nih Pak. Lagi dilema nih Pak. Baik, ya. Baik, habisnya saya kan ada koordinasi juga Pak, ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama, saya main di bawah juga nih Pak. Jadi awal Maret PSBB start dimulai itu Pak, itu penjualan dari Gojek, Grab itu bagus nih Pak. Meningkat gitu. Tapi omset turun 20%. Bulan April juga sama Pak, Grab, Gojek meningkat, omset turun 20%. Pas bulan Juni ini Pak, penjualan di pasar jual makanan ini turun 60%. Terus Gojek sama Grab juga turun turun. Apa karena siklus duit udah mulai berkurang nih Pak di yang beredar di lapangan? Baik. Pak Webi terima kasih untuk share pengalamannya ini. Baik, karena waktunya juga mepet ini. Pak Roni, closing statement dari Anda Pak Roni. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Panji sudah sharing tadi ya. Prinsip saya sepakat dengan Pak Wimpi tadi, harga itu mesti dijaga karena itu menyangkut reputasi. Nah, kalau misalnya ingin digeser kepada rumah sakit ya, ruang isolasi, itu memang betul ada keraguan itu. Tapi kalau menurut saya risiko itu bisa dimitigasi kok, bisa diambil, gitu loh. Nanti dengan teman PR yang baik itu nanti bisa digarap gitu. Dan itu luar biasa loh, okupansinya bisa sangat tinggi, lumayan lah gitu kira-kira itu. Kan selama ini banyak yang takut hotel itu nanti citra kami jadi jelek, enggak juga gitu loh. Enggak digunakan untuk isolasi aja orang sudah takut juga kok ke hotel. Jadi kalau menurut saya itu adalah pilihan, terus memaksimalkan kitchen untuk ini yang delivery
Nah, kalau tadi ada isu bahwa bulan Juli ini turun, food itu memang dimungkinkan karena kan orang sudah berani keluar. Jadi orang kemudian keluar beli atau orang belanja gitu, tidak pesan lagi yang seperti tadi ada berkurang. Bahwa duit berkurang itu di titik-titik tertentu iya, tetapi secara teknis itu sebetulnya nggak besar-besar amat juga kalau menurut saya. Jadi itu masih giling, lebih kepada ada pergeseran aja. Jadi orang dulu pesen, nah sekarang dia merasa sudah lama aku nggak masak, dia masak, gitu kan? Dia belanja. Kira-kira itu. Nah, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kembali ke isu kita tadi tentang perang harga efektif apa enggak. Kalau ditanya di ujung akhirnya, saya katakan itu adalah reaksi sementara yang mungkin bisa dipakai hanya untuk mengobati luka emergency dikit, tapi nggak boleh lama-lama, gitu ya. Karena perang harga itu tidak membawa manfaat. Perang harga tidak membawa manfaat. Tolong dipisahkan antara perang harga dengan strategi merekrut pasar dengan memberikan diskon karena diambilkan dari anggaran promosi. Daripada saya pasang iklan, lebih baik saya berikan voucher diskon. Itu kan bisa. Seperti online ojol sama online taksi di awal-awal kan begitu. Daripada saya pasang billboard yang harganya 1 miliar atau pasang iklan di TV yang akan menghabiskan puluhan miliar, lebih baik saya subsidikan 10.000, 20.000 kepada pelanggan sehingga ada transaksi, ada perputaran, ada pemesanan dan sebagainya. Orang melihat iklan belum tentu dia mengeksekusi. Kira-kira itu Mas Panji. Baik Pak Roni. Atas waktunya ya. Ya. Baik Pak Roni, terima kasih untuk waktunya dan juga partisipan-partisipan yang lain yang sudah bergabung dalam komunikasi bisnis kita di edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2020 dengan tema kita perang harga seberapa efektifkah. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan yang paling penting adalah salam sehat. Sukses. Salam sehat.